baki itu tidak pernah bertambah luasnya, itu saja. Karena apa? Karena pemakaman itu adalah proses mengembalikan jasad ini ke bumi, yang akan diceritakan di sini. Mengapa bumi itu menolak jasad manusia yang kotor? Jasad manusia ini menurut ajaran agama Islam ada yang kotor, ada yang bersih. Ternyata pada saat penciptaan manusia, yaitu Adam sebagai manusia pertama, bumi ini menolak. Sampai beberapa malaikat turun untuk mengambil saripati bumi, tetap ditolak. Dan akhirnya Allah menyampaikan suatu pesan seperti yang akan kita ceritakan di dalam Quran sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Bubuk Apung dan Ale TV kali ini membahas ritus kremasi dan pemakaman. Jika dalam ajaran Hindu manusia mati dikremasi dikembalikan ke air, angin, udara, api, dan tanah. Ini adalah pengembalian ke alam. Beda dengan ajaran Ahura Mazda di Persia atau Iran, yang menganggap jasad itu kotor, tidak boleh menyentuh bumi. Sebab jasad pencipta, Ahriman, roh jahat. Ahriman adalah roh jahat dalam agama Iran awal, Zoroastrianisme, dan Zorvanisme, penguasa kegelapan dan kekacauan, dan sumber kebingungan, kekecewaan, dan perselisihan manusia. Ia juga dikenal sebagai Angramainyu, roh jahat atau roh gelap. Sedangkan ruh manusia itu suci, karena diciptakan Ahura Mazda, sebagai lawan dari ruh jahat. Pencipta ruh manusia dari Spentamainyu, roh baik atau roh terang, juga dikenal sebagai Ahura Mazda dan Ormut. Pencipta ruh itu, Ahura Mazda, ruh suci. Karena bumi, air dan api itu sangat suci yang tidak boleh dikotori. Maka mayat dibuang ke Dhamma untuk makanan burung bangkai. Dalam agama Persia awal politeistik, Ahura Mazda adalah raja para dewa dan pencipta dunia. Dan Angramainyu Ahriman, penguasa legiun setan, lawannya. Setelah reformasi Zoroaster c. tahun 1500 sampai tahun 1000 SM, yang menghasilkan agama monoteistik Zoroastrianisme, Ahura Mazda menjadi satu-satunya dewa sejati. Dan semua emanasi dan avatar dewa lainnya dari kekuatannya. Tetapi Ahriman tetap menjadi sumber dan perwujudan kejahatan. Intinya jasad manusia itu kotor karena dari kegelapan. Bagaimana dengan ajaran Hindu? Sungai Gangga di India dijadikan tempat menyucikan diri. Maka mayat dimandikan di Sungai Gangga. Singkat cerita, semua ajaran di atas itu sepakat menganggap bumi ini suci. Berarti dapat diduga sumber ajarannya sama dari Sang Halik atau Sang Pencipta. Adapun jasad manusia itu ada yang harus dimusnahkan dengan cara ritual, atau karena kotor harus dibersihkan dulu. Membersihkan jasad manusia, ada yang dimandikan dengan air suci, sebelum dibakar atau dikubur. Ada pula ajaran yang mewajibkan manusia menyucikan jasad oleh dirinya semasa hidup. Membersihkan jasad melalui sedekah, beramal baik, puasa, sujud pada Sang Pencipta, dan ritual pertaubatan. Menangisi atas dosa-dosa dan beramal baik adalah ritual penebusan dosa agar jasad itu kembali suci untuk diterima bumi. Dalam ajaran Islam, jasad yang masih kotor akibat makan makanan kotor, makanan dari hasil belanja proses uang riba, proses korupsi, proses menipu, proses ngutang yang tidak dibayar, hasil proses memperdaya orang lain dan proses tak terpuji lainnya. Mungkin hal inilah yang diceritakan dalam Quran. Bumi itu pernah menolak tanahnya dijadikan jasad Nabi Adam sebagai manusia. Nabi Adam AS sebagai manusia pertama telah diabadikan dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dalam sebuah keterangan lain, Nabi Adam AS diciptakan dari saripati tanah.
Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran ayat 26 surah Al-Hijr sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian Allah mengutus malaikat Mikail ke bumi untuk tujuan yang sama, yaitu mengambil tanah. Tetapi malaikat Mikail juga mendengar sumpah bumi, dan berjanji tidak akan memberi tanahnya. Malaikat Mikail kembali dengan tangan hampa, tanpa membawa tanah sedikit pun. Kemudian giliran malaikat Israel. Tapi malaikat Israel juga gagal. Kemudian Allah SWT berfirman, "Wahai Israel, meskipun bumi bersumpah, maka katakan, bahwa yang engkau buat atas perintah dan namaku." Malaikat Israel pun turun kembali ke bumi dan berkata, "Wahai bumi, ketahuilah bahwa kedatanganku adalah atas perintah Allah SWT dan atas namanya. Jika engkau membantah pekerjaanku ini berarti engkau membantah perintah Allah dan sudah tentu engkau tidak ingin menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah SWT." Mendengar hal itu, bumi tidak lagi berkata apa-apa. Akhirnya bumi memperbolehkan malaikat Israel untuk mengambil tanahnya. Tanah yang Demikianlah, digunakan untuk menciptakan Nabi Adam AS. Anda semua memahami perbedaan paham dari ajaran-ajaran yang kita ceritakan di sini. Jika ada salah kata, silahkan tulis di ruang komentar, sebab ini semuanya berdasarkan sumber-sumber bacaan yang belum tentu akurat. Jika ada kekeliruan sedikit-sedikit, silahkan tulis di ruang komentar. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini dan beberapa konten sebelumnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini